Hari ini adalah hari yang bersejarah buat Sinemaku. Sinemaku itu dibangun tahun 2019. Kalau dihitung umurnya masih 5 tahun. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini, di titik ini, akhirnya kami akan melangkah lebih jauh lagi dengan proyek-proyek terbaru dari Sinemaku Pictures. Sinemaku Day kami hadirkan sebagai bentuk apresiasi kami kepada semua yang hadir di sini. Tanpa kalian semua, Sinemaku tidak akan sebesar ini. Para fans, suara kalian, ketikan kalian, teriakan kalian itu adalah benar-benar membakar semangat kami biar kami terus ada di sini. Dan kalian semua akan menjadi saksi film-film yang akan kami buat di tahun 2024. Dengan penuh komitmen dan juga kreativitas tanpa henti. Seperti dua anak muda yang turut membesarkan Sinemaku Pictures, Tom and Jerry-nya Sinemaku Pictures, Umay Syahab dan Ria Arutasi. Sebagai production house baru yang memiliki visi memberikan ruang bagi talenta muda untuk bisa berkarya dan berkolaborasi, kami mulai dengan langkah kecil. Visi ini juga tercermin dari resources awal kami, yang melibatkan anak-anak muda termasuk saya dan Prilly. Prilly masih bisa dihitung muda? Masih dong. Dan juga para Gen Z yang sekarang menjadi bagian dari Sinemaku Pictures. Melalui judul-judul yang akan diumumkan, kita ingin menunjukkan visi kami dalam ikut berandil memberikan warna baru pada perfilman Indonesia dengan berkolaborasi bersama para sinias dan talenta muda di perfilman Indonesia. Hari ini kami juga dengan senang hati akan memperkenalkan siapa saja para sinias dan aktor terbaik yang akan berada di proyek terbaru kami. Dan kayaknya gak pernah asik kalau kita gak melibatin kalian semua dalam keriangan tahun baru bersama Sinemaku Pictures. Dan untuk melanjutkan perjalanan Sinemaku Pictures tahun ini, inilah film-film persembahan Sinemaku Pictures yang akan tayang di tahun 2020. Jadi pada saat aku waktu itu masih cerita-cerita sih sebenarnya. Iya, lagi mau lulus ini itu segala macam. Aku excited banget karena aku adalah penikmat film horor. Jadi aku langsung mikir, wah Sinemaku nih kalau bikin horor gimana? Dengan Umay yang melankolis ya, kayak, nah itu bakal bikin kayak gimana? Iya, tapi kita masih development sih cerita. Terus beberapa bulan kemudian aku cukup shock banget sih pas aku ditunjuk sebagai sutradara. Aku kayak, wow, Sinemaku bener-bener bener-bener pol-polan mensupport Gen Z generasi baru di perfilman ini. Ada aku, Fonti, dan jujur di belakang tim temurun ini banyak banget anak muda Gen Z dan milenial, tapi juga disupervisi oleh senior-senior yang ada di belakangnya. Nah, along the way setelah berproses, akhirnya kemarin tuh sebenarnya kita udah melakukan tracking, merancang visualnya lebih detail bersama production designer, bersama OP, bersama ada juga. Lalu sebenarnya dari kemarin ini kita lagi sibuk buat reading sama Yaya, Brian, dan pemain lainnya juga. Dan kita sebenarnya udah counting days menuju hari syuting. Oke. Mungkin kalau mau spill sedikit, Temurun ini menceritakan tentang seseorang yang terpaksa mewarisi hal yang dia tidak inginkan. Cuman kalau kita lihat dari judulnya kan Temurun ya, kita ambil dari kata turun temurun, di mana aku rasa semua orang sih relate ya. Kita harusnya pasti mewarisi sesuatu, entah dari orang tua atau entah dari leluhur kita di atas. Ini di luar hal supranatural ya, bisa jadi let's say mewarisi bakat atau mewarisi hutang atau hal yang negatif atau mewarisi penyakit penyakit genetik atau mewarisi bentuk fisik. Jadi Temurun akan bercerita seputar itu sih. Dan kalau ditanya horor yang seperti apa, kita bukan cuma menjanjikan dunia supranatural yang berbeda dan fresh. Itu aku belum bisa spill. Tapi aku akan mengeksplor horor dan suspense, ketakutan setiap masing-masing individu sih. Kalau misalkan kita kayak berkaca pada film Sinemaku yang terakhir ketika berhenti di sini, itu kan sebenarnya ketakutan, berangkat dari ketakutannya Umay tentang kehilangan ya. Yes. Dan I believe we all have our own
fear gitu. Aku punya ketakutan yang beda, dia punya ketakutan yang beda, terus Brian juga, mungkin kalian juga. Karena kan pasti kita punya trauma masing-masing yang nggak mungkin sama yang orang lain rasain dong. Mulai dari mana ya? Bisa ditulis kayaknya kenapa aku mau. Tadi seperti yang Nina bilang, ini kayaknya salah satu film horor yang berbeda. Secara karakter juga dikasih tantangan sama Ilana di sesuatu secara karakter beda banget sama film-film horor aku sebelumnya gitu. Dan aku juga sama kayak Ilana, sebelum Temurun ini jadi secara cerita aku udah tahu proses kreatifnya gitu, proses pembuatan ceritanya gitu. Dan apa yang melihat journey mereka lalu ditawarkan karena kebetulan juga yang menulis someone special buat aku. Itu salah satu cita-cita aku sebenarnya didirect sama perempuan, dan ternyata didirect pertama kali oleh Inara Syarfina, dan Inara sebagai kakak perempuan aku. Jadi it's apa ya, menyenangkan sama Brian juga. Jadi ini kolaborasi yang dipikan juga lah untuk sama ini. Walaupun sebenarnya di tahun ini aku agak kayak aku banyak yang udah mulai protes dengan typecast aku di horror. Tapi dengan sinemaku aku nggak mikir 2 kali. I have to do it. Tunggu 4 tahun langsung di sinemaku. It's honor dan blessing sih bisa ada di sini dan ketemu semuanya di sini. Karena Sinemaku Pictures ini gimana cara ngomong supaya nggak bias, supaya pemainnya saling banget kali ya. Bisa dibilang PH yang sangat berbeda, paling beda mah. Ya dimana kenapa aku akhirnya pengen ambil horor yang mungkin sebelumnya nggak pengen ambil tuh karena generasi muda semuanya masih pada lapar, semuanya masih pengen nunjukin kayak what can I do for film industri Indonesia. Dan apalagi pas ditunjukkan ternyata yang jadi director itu Inara, tanpa pikir panjang aku langsung bilang yes sih, langsung ya gitu. Oke. Aku sejauh ini udah berapa project semua sinema gue? 3 project. Saya ada film dan sejauh ini alhamdulillah udah ada yang mengecewakan. Makasih Tante Yani, masih main. Langsung ada insya Allah udah film ini juga apa kan. Jadi sesuatu yang baik. Baik ya. Jadi pada saat itu Umay ketemu sama saya terus ngobrol, kita mau bikin film gini tentang apa? Tentang Dipta dan penonton. Oke, itu sudah. Akhirnya baru kejadian di 2024 ini. Senang sih bisa bergabung dengan Sinemaku, sebuah entitas yang buat saya pribadi ya, entitas kreatif yang konsisten, yang selalu jagain kualitas produk ini gitu, dan serius ngejaga ini, nggak main-main, nggak bercanda gitu. Jadi emang kita satu visi, kita sama ini udah lama banget. Oke. Perkembangan ini mungkin udah lama banget ya, terutama dari sini tadi udah revisinya udah banyak banget dari pihak eksekutif produser dan talent sekaligus, itu banyak banget revisinya. Bahkan terakhir itu ada sesuatu yang nanti ini ya, kita sampai datangin dokter buat cast yang ada cerita ini. Ya. Baru 2 minggu lalu kita datangin dokter khusus untuk merubah penampilannya. Inilah surprise-nya gitu untuk Prilly. Jadi nanti semua fans Prilly harus tahu gimana pengorbanan Prilly di film. Ya, karena Sinemaku Pictures adalah PH sendiri ya, jadi saya punya kebebasan untuk explore lebih lagi gitu. Dan saya kan juga orangnya tuh suka banget tantangan. Jadi sempat melihat karakter sebelumnya, apa sih yang belum pernah gitu, emosi apa sih yang belum pernah dirasakan gitu. Terus akhirnya muncullah cerita Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Mungkin dari judulnya kalian akan kira, Prilly paling nangis-nangis lagi seperti film sebelumnya. Cuma di sini karakternya kita bikin beda banget. Seperti yang mereka bilang, selalu ada revisi dan ide baru setiap harinya. Jadi setiap saya ke kantor, terus kita meeting Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis, pasti tiba-tiba ada ide baru, terus kita rubah lagi ceritanya. Bahkan pernah juga kita rubah keseluruhan ceritanya ya Pak. Wow. Sampai akhirnya kita menemukan premis dan sinopsis yang terbaik menurut kami, dan akhirnya udah siap untuk ditulis skripnya dan sebentar lagi akan kita produksi dan ditayangkan ke kalian semua gitu. Dan untuk mencoba hal-hal baru itu selalu hal yang menyenangkan untuk saya gitu, kayak tadi sampai harus
ketemu dokter untuk merubah penampilan, terus juga ada emosi-emosi baru yang mungkin belum pernah saya rasakan sendiri di dunia nyata, tapi gimana nih harus ditampilkan gitu sebagai aktor, apa yang harus dilakukan gitu. Terus akhirnya bisa bersanding lagi bersama Mas Dikta yang kalian pasti ini ya. Emang boleh sedikit itu boleh? Nah, kemarin di series sama Mas Dikta itu kan kita lebih komedi ya, lebih lucu karakternya. Nah, di sini pengen eksplor sesuatu yang lain, mungkin lebih romantis, mungkin lebih emosional gitu ya. Kita lihat aja nanti kejutannya. Yang pasti Mas Dikta di sini akan acting beda banget. Kalian jangan melihat Mas Dikta seperti ini di film. Selalu menjadi hal yang menyenangkan untuk bisa mulai dari nol gitu ya, karena menurut saya tuh kalau mulai dari nol atau kita yang bikin sendiri karakternya, kita yang juga melewati proses dari nol, itu malah memudahkan saya nanti di lokasi sebagai aktor gitu, karena udah tahu karakter yang dimau sama sutradaranya apa, karakter yang kita pengen tunjukkan ke penonton Indonesia apa, lewat skripnya dari awal dibuat gitu. Jadi sebenarnya malah memudahkan nanti di lokasi syuting sih. Cuma untuk hal-hal teknis, untungnya Cinema Pictures punya tim yang luar biasa solid. Jadi pasti nanti pas syuting juga mereka akan banyak membantu saya untuk hal teknis juga gitu. Saya ngeliat di Cinema Pictures itu visi misi dan tujuannya jelas, goalnya jelas. Terus waktu yang series pertama kali itu ditawarin, saya mau karena udah pengen. Kalau gitu kan kita podcast ya, terus nyambung ke kawan-kawan, terus akhirnya saya ditawarin lagi film. Sebelumnya saya sempat tidak mau lagi remake film karena satu dan lain hal. Tapi ketika saya ditawarin sama Umay dan Kiki juga, terus ada Mas Rekal juga, saya langsung tanpa pikir panjang, saya tetap udah mau. Ada sih langsung mau gitu, oke. Gue mau kalau misalnya Umay dan Mas Rekal yang kita bisa kerja bareng, karena saya jarang banget bisa kerja di satu lingkungan yang visinya sama, misinya sama, dan kita nyambung satu frekuensi semua dan sama-sama punya boleh. Dari saya sebenarnya ada di lirik lagunya Perayaan Mati Rasa bahwa melepaskan adalah bentuk dari mencintai. Ada kalau memang lo udah sesat dan secinta itu harus bisa ikhlas juga untuk melepaskan dia satu lagi. Siap. Ini gimmick film dong ya. Jangan diseriusin ya. Tapi jadi sebenarnya alasan utamanya kenapa akhirnya saya harus bekerja sama dengan salah satu syarat di dalam Cinema Pictures adalah karena menurut saya Umay ini sampai hari ini adalah satu-satunya regenerasi dari direktur muda di Indonesia gitu. Dan menurut saya orang seperti Umay ini harus menjadi dukungan yang penuh, didukung oleh tim yang bisa menyokong diri dan juga visinya Umay. Dan saya pengen jadi orang yang bisa melihat itu dan bisa membantu Umay mengkonsentrasi untuk bisa memajukan film Indonesia. Satu hal yang ternyata juga baru saya sadari bahwa ternyata bekerja dengan teman itu ada suka dukanya juga gitu ya. Karena kan memang tadi Umay sudah sebutkan gitu, kita sudah berteman dari dulu, walaupun mungkin lo nggak berteman karena di sama saya. Tapi maksudnya seiring berjalannya waktu semakin dewasa terus semakin dekat, karena mungkin punya masa kecil yang kurang lebih sama, dan ketemu di project yang sebelumnya bersama teman lain, dan sekarang kita ngerasa bahwa ini harus ada yang regenerasi lagi, dan kalau bukan kita orang ini sudah